tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang hebat, hari ini kita akan melaksanakan aksi nyata pengibasan modul 1 PT4 tentang budaya positif yang perlu kita laksanakan pada sekolah kita. Ya, karena apa? Budaya positif ini adalah sesuatu yang baik sekali apabila kita bisa melaksanakannya, ya, pada UPT SDN 158 atau sekolah-sekolah yang lain. Ya, ini sama dengan tadi ya. Ini adalah fasilitator saya, Bu Ari, saya sendiri, dan ini Bu Yeni Novita yang menjadi pendamping saya. Bapak Ibu yang hebat, ya. Selamat datang. Kita akan menjadi guru yang hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita, terutama UPT SD Negeri 158 Gresik. Schedule yang akan kita lakukan pada hari ini adalah pendahuluan, ya. Terus kegiatan inti ini saya angkat hanya 3 materi yang insya Allah ini bermanfaat untuk kita, yaitu keyakinan kelas, kontrol guru, dan segitiga restitusi. Dan yang ketiga nanti diskusi dan penutup. Saya teruskan. Untuk melaksanakan kegiatan kita, perlu kita membuat kesepakatan belajar. Nah, ini bisa kita terapkan kepada anak-anak kita. Kalau di kelas itu namanya kesepakatan kelas. Kalau kita bersama-sama karena ini belajar, kita akan membuat kesepakatan belajar. Yang pertama, semua peserta, guru memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang kedua, pada belajar kali ini kita berpikir terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, berpendapat setelah dipersilahkan. Yang keempat, berpartisipasi aktif dan penuh. Dan paling utama dalam pembelajaran itu harus senang dan gembira. Ya, yang susah-susah di rumah ditinggalkan Bapak Ibu, ya. Nah,
inilah modul positif yang perlu kita sampaikan pada aksi nyata kali ini. Ada 7, tetapi yang akan saya bawakan ada 4 yang paling utama bisa kita terapkan di dalam pembelajaran kita tiap hari. Apa saja? Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat keyakinan kelas, kelima kebutuhan dasar manusia, keenam restitusi 5 posisi kontrol, dan 7 segitiga restitusi. Saya teruskan. Yang pertama adalah perubahan paradigma baru. Kenapa? Zaman globalisasi ini, pembelajaran paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi atau merdeka keluasaan, sehingga setiap murid belajar itu sesuai dengan kebutuhan dari P5, profil pelajar Pancasila. Ya, yang sudah sering kita dengar, perlu kita laksanakan. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Ya. Yang ketiga, gotong royong. Keempat, mandiri. Kelima, benaran kritis. Dan yang terakhir adalah kreatif. Saya teruskan. Untuk keyakinan kelas, ya, atau sering disebut dalam buku penggerak itu adalah kesepakatan kelas. Kenapa kita sebagai seorang guru kelas perlu untuk membuat kesepakatan kelas agar anak-anak ketika mengikuti pembelajaran dia tahu apa kewajiban yang telah disepakati bersama-sama. Berarti sebelum pembelajaran Bapak Ibu diharapkan itu bisa membuat kesepakatan kelas, yaitu suatu yang diyakini bersama-sama. Ya, yang membuat itu anak-anak, bukan kita. Anak-anak, apa kesepakatan kelas hari ini supaya pembelajaran kita itu lebih enjoy, lebih menyenangkan. Ya, seperti contoh, yang pertama Pak, hadir tepat waktu. Yang kedua, aktif dalam pembelajaran. Yang tiga, bertanggung jawab. Ya, ada fun game, boleh minum air ketika pembelajaran, boleh, tapi itu harus disepakati bersama. Caranya bagaimana? Caranya begini. Tiap anak itu kita kasih kebebasan. Ayo siapa hari ini ya yang mempunyai keyakinan kelas, kesepakatan kelas seperti apa? Nah, ini aja. Atau boleh pakai tulis. Jadi anak-anak dikasih satu-satu kertas, ya. Ini biasanya yang kelas 1 belum bisa, yang kelas 2 ke atas yang bisa tulis bisa. Pak, hari ini kita belajar yang menyenangkan. Ya boleh, tinggal menulis nanti ditempelkan, ya itu yang akan disepakati. Sehingga apabila ada anak yang melanggar aturan, dia akan tahu apa yang dilanggar pada peraturan yang telah dibuat bersama-sama. Yang selanjutnya, nah sekarang saya ingin bertanya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah pernah menyusun keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ketika Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran di kelasnya masing-masing? Sudah pernah? Sudah. Iya. Sudah mulai tahun kemarin. Sudah, dan saya tempel di pojokan itu pakai uang dan itu dari anak asli yang disepakati. Nah, sudah sangat baik. Nah, mungkin itu perlu nanti apakah di balai atau gimana kan juga tergantung dari anak. Iya betul Pak. Betul menurut Pak Hadi Mulyono bahwa kesepakatan kelas itu bisa berubah tiap ada pembelajaran yang berbeda. Misalkan matematika kan berbeda dengan bahasa Indonesia. Kalau matematika kan ada beberapa kalkulator, boleh dimasukkan dalam kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan itu sesuai dengan kebutuhan kelas kita, ya. Atau nanti membuat kesepakatan kelas. Sekarang anak-anak kita belajar di luar, nah itu boleh. Jadi anak-anak aturannya di luar ini bisa itu anak-anak yang membuat sendiri, Bu, ya. Terus bagaimana Pak Hadi, kita yang sudah membuat kesepakatan kelas perasaan ketika bisa merealisasikan kesepakatan kelas itu? Ya,
perasaannya? Menurut saya itu sangat bagus Pak dan sangat unik. Kenapa? Karena setiap saling mengawasi teman yang lain. Jadi seperti itu. Kenapa? Kalau dia sudah dilihat mungkin perilakunya tidak sesuai dengan apa yang kita sepakati bersama, ya tentunya akan malu dan nantinya tidak akan mengulang lagi. Saling mengingatkan. Ini fungsinya kesepakatan kelas itu, sehingga anak-anak ini bisa menanggung jawab dari apa yang sudah disepakati bersama. Tapi saling mengingatkan. Ini untuk kita ke depannya ya. Terus dari Bu Sita, untuk responnya dari murid yang sudah melaksanakan kesepakatan kelas ini bagaimana respon murid? Dia melaksanakan dengan senang. Karena dia bisa membedakan sebelum ada kesepakatan dengan setelah ada kesepakatan. Kelas lebih tertib, lebih nyaman untuk belajar. Ada seperti itu. Karena saya tanya apa bedanya waktu belum ada kesepakatan dengan ada kesepakatan, itu seperti itu. Belum ada kesepakatan, murid suasana kelas seperti murid yang bahasanya anak-anak itu baru. Setelah ada kesepakatan setiap kejadian membuat kesepakatan, setiap ada kejadian membuat kesepakatan, itu artinya sifat bapaknya itu luntur, hilang. Jadi mengenal aturan. Berarti respon murid sangat bagus ya, Bu, senang. Iya, terima kasih. Nah, ini perlu ya Bapak Ibu kita laksanakan kesepakatan kelas sebelum pembelajaran, karena dari pengalaman yang sudah membuat tadi Pak Hari, Bu Sita, ini respon dari murid sangat, karena murid tidak terikat dengan aturan-aturan yang guru buat atau sekolah buat, karena itu adalah kesepakatan bersama dari anak-anak. Selanjutnya yang perlu saya angkat adalah ya, ini posisi 5 kontrol dalam pembelajaran yang perlu diterapkan oleh guru, orang tua ataupun seorang pemimpin. Tapi yang saya angkat di sini adalah kita sebagai posisi guru. Ada 5 posisi. Yang pertama adalah posisi menghukum. Ini jelas sering kita lakukan kepada anak-anak. Ya. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajerial. Manajerial ini pemimpin. Langsung saya teruskan supaya. Nah, ini tidak terasa Bapak Ibu, kita itu sering melakukan ya 5 posisi kontrol kita sebagai guru ini penghukum. Ya, baik itu hukuman dalam bentuk fisik ataupun bentuk verbal. Contoh, ada anak yang melanggar, langsung kita hukum, ayo bersihkan kamar mandi, mengambil sampah. Apakah itu pendidik yang bagus? Nah, ini nanti kita akan bahas. Ya, ini yang paling berbahaya adalah apabila hukumannya berbentuk verbal. Ini akan terbawa seumur hidup, Bapak Ibu. Ya, contoh dibully itu tadi, kamu selalu salah, itu sudah akan terbawa. Loh, bagaimana mengatasi itu? Ya, kamu ya masih kurang bagus. Jadi gitu. Jadi kurang bagus. Kalau kurangnya dihilangkan, karena anak itu biasanya pemikirannya gitu. Kata-kata yang tidak bagus dihilangkan, maka menjadi kamu sangat bagus. Jadi itu Bapak Ibu. Maka perlu kita penyampaian kepada anak-anak ini lebih bijak lagi dalam mendidik ataupun menghukum anak-anak. Jadi kalau bisa si menghukum ini mulai kita hindari ya. Terus selanjutnya adalah posisi kita ya sebagai teman ya. Guru berposisi sebagai teman itu tidak menyakiti murid, namun akan berupaya mengontrol murid melalui persuasi yang lebih baik. Contoh ya, kita sering menyuruh anak-anak, ayo anak bawa itu ke kantor, ini bawa ke kantor. Tetapi kalau kita sebagai teman, kata-kata kita akan berbeda ya. Jadi anak-anak, tolong Pak Irfan dibantu ya membawa ini. Jadi kita sebagai teman ya,
Ayo yang ingat Pak Ivan juga di Batu. Jadi kita sebagai teman itu akan membuat murid seperti ini Bapak Ibu. Cinta kepada kita. Kalau kita nggak hadir itu mesti dicari. Karena posisi kita sebagai teman mereka, ya. Jadi tidak ada kata perintah kepada mereka, tetapi kita meminta pertolongan kepada mereka. Anak-anak, siapa yang bisa mengerjakan nomor ini? Ini anak-anak akan semakin senang. Oh, saya Pak, saya. Tetapi langsung kita tunjuk. Ayo si A, kerjakan ini. Dia langsung. Misalkan tidak bisa, ya kita minta teman yang lain mendampingi. Ayo siapa yang belum bisa didampingi oleh Mbak ini. Nanti akan pembelajaran kita akan semakin berinovatif. Selanjutnya adalah posisi guru sebagai pemantau, mengawasi. Ya, dalam pembelajaran tidak harus guru yang selalu menyampaikan ya materi atau yang lainnya. Jadi kita sering-sering melakukan umpan balik kepada anak-anak. Umpan balik ini yang paling perlu. Contoh, apa yang telah kamu lakukan di rumah? Nah gitu. Jadi anak-anak yang belajar. Kita hanya memberi umpan balik. Kemarin kamu belajar di rumah apa? Dia akan bercerita. Apa kesimpulannya? Itu namanya umpan balik, Bapak Ibu. Jadi kita nggak usah ternerang sampai kok anak begini. Nggak usah. Jadi langsung kita kasih umpan balik anak-anak. Ya, ayo Mas. Sekarang dibaca ini apa kesimpulannya? Jadi mereka yang belajar. Ya, kita tinggal menjadi pemantaunya saja. Jadi yang pastikan itu anak-anak yang belajarnya. Guru ini hanya mendampinginya atau sebagai tamu beruntung. Selanjutnya adalah ini. Guru sebagai manajer. Guru berkolaborasi dengan murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan. Apa? Yaitu yang pertama sudah kita laksanakan yaitu keyakinan kelas. Apa yang diyakini di dalam kelas, kesepakatan kelas tadi, nah itu termasuk guru sebagai manajer pemimpin. Jadi dia ngontrol anak-anak. Ya. Terus, apakah kamu meyakininya? Nah, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal yang sudah kamu laksanakan? Ini adalah kontrol dari guru manajer. Jadi kita tidak enak kalau kita sudah menerapkan budaya positif ini kepada anak-anak kita. Selanjutnya kita sharing ya Bapak Ibu. Berdasarkan 5 posisi kontrol tadi, posisi manakah yang paling sering Bapak Ibu pakai dalam pembelajaran kita tiap hari? Yuk, berayu, bagaimana berayu? Yang paling sering kita lakukan. Iya, Bang Bu. Terus membuat rasa bersalah. Kalau untuk mengukur, kita itu tidak mendukung, biasanya kita itu mengarahkan, menunjukkan, akan terbawa gitu. Jadi kita biasanya mengarahkan. Dan memang kita sebagai didik, kita itu posisi kita itu sebagai teman. Karena untuk memudahkan komunikasi antara siswa dan guru. Jadi seperti teman ini yang bisa saya dari kelas. Terima kasih Berayu, sangat besar Berayu tadi ya. Ya, ada yang posisi sebagai teman, manajer dan lain sebagainya. Semua itu adalah tergantung dari ya kita menghadapi anak-anak yang bermacam-macam karakter. Ya, terkadang kita sering pada posisi manajer. Nah, seperti tadi Bu Rahayu sering sebagai posisi teman karena anak-anaknya yang begitu banyak sehingga semua diposisikan sebagai teman sehingga banyak ketika perpisahan Bu Rahayu itu muridnya banyak yang menangis karena posisi Bu Rahayu sebagai teman. Mungkin guru-guru yang lain juga seperti itu ya. Sudah saya teruskan biar cepat. Nah, yang terakhir adalah segitiga institusi. Segitiga institusi ini Bapak Ibu guru, ini adalah cara untuk menghadapi siswa apabila terkena suatu masalah. Kalau secara teoritis adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk
kalian itu melanggar aturan yang sudah disepakati. Jadi sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Ini ada 3 tahapan Bapak Ibu. Apa tahapannya? Yaitu menstabilkan identitas anak. Anak ini kita stabilkan dulu. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Bagaimana caranya? Caranya begini. Nah, caranya adalah kita melaksanakan segitiga restitusi. Ya, yang pertama, validasi tindakan yang salah. Anak yang telah melakukan kesalahan, kita tanya, kamu tentunya punya alasan mengapa kamu melakukan kesalahan itu. Nanti ada contohnya Bapak Ibu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Gitu ya. Terus menanyakan keyakinan. Keyakinan apa? Kesepakatan yang sudah dibuat di kelas tadi. Contoh, keyakinan kelas apa yang perlu kamu sepakati bersama teman-temanmu dan apa yang kamu langgar? Yang tadi sudah dibuat seperti Pak Hari sama Bu Cita tadi. Ya. Terus apa yang kamu inginkan menjadi orang seperti apa supaya kamu menjadi baik? Dan yang terakhir adalah menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Contoh studi kasusnya adalah seperti ini Bapak Ibu. Nah, studi kasus gini. Pada waktu pembelajaran, ya, itu saya mengajar materi bahasa Inggris di depan kelas. Ada satu siswa yang tertidur dan terlihat sangat lelah. Ternyata siswa tersebut bermain game hingga larut malam tanpa menyadari bahwa paginya siswa tersebut nampak lelah dan mengantuk. Nah, ini anak apabila melanggar di dalam kelas. Kalau zaman dulu Bapak Ibu, kita itu orang penghapus gini langsung kita lempar ke anak. Iya kan? Kalau zaman sekarang murid merdeka, ya jangan Bu. Caranya bagaimana? Ya kita panggil si anak itu ke dalam ruangan tersendiri. Terus baru kita menggunakan ya restitusi segitiga ini dengan kata-kata seperti ini. Ini contoh. Kita panggil anak itu. Kenapa kamu tidur-tiduran di kelas saat ya Bapak menjelaskan materi atau Ibu menjelaskan materi? Dia akan menjawab, saya mengantuk Mam. Jam berapa kamu tidur tadi malam? Kamu pasti punya alasan. Nah, ini menstabilkan identitas mereka. Yang tadi segitiga restitusi. Kenapa saya tidur jam 11 malam? Karena saya bermain game online. Nah, ini kita menggiring ke keyakinan kelas. Mam, tahu semua manusia pernah melakukan kesalahan, termasuk Mam saat masih sekolah pernah melakukan kesalahan itu. Tapi yakinlah bahwa kamu pasti bisa menyelesaikan masalah. Maafkan saya Mam. Dia akan secara otomatis akan meminta maaf. Nah ini contohnya. Terus kita teruskan. Apa yang kamu ketahui tentang kesepakatan kelas yang kita buat bersama di kelas? Nah, dia akan menyebutkan, karena saya memperbaiki kesalahan saya karena mengenai ini Bapak Ibu yang perlu kita katakan kepada anak-anak kita. Jadi kita akan membimbing anak-anak itu menuju pemikiran yang lebih bebas dan merdeka. Contoh kasus yang kedua yang saya angkat adalah ini. Bermain game di saat pembelajaran. Ini juga bisa bermain alat-alat atau apalah pada waktu pembelajaran bisa. Pada saat saya menjelaskan materi pembelajaran, ada satu siswa yang di belakang menundukkan kepala dan memegang sesuatu, ternyata dia sedang bermain game. Suaranya mengganggu konsentrasi teman-temannya atau bermain apapun yang mengganggu temannya yang lain. Dan pada saat itu yang sering kita lakukan kan mesti memanggil anak itu. Ayo, siap, ke depan, ramai. Nah, seperti itu kan Bapak. Nah, ini perlu kita rubah. Ya, kita panggil itu dia langsung ke depan tidak apa-apa. Ya, kita panggil dia. Yang ke depan berdua langsung kita panggil, baru kita tanyai, tadi kenapa kamu tidak memperhatikan Pak Guru atau Bu Guru ketika menjelaskan materi? Dia akan menjawab, saya bermain di dalam kelas guru. Apa yang kamu lakukan sehingga temanmu merasa terusik dengan suara
yang tadi ya sampai selesai seperti itu. Ya, jadi kesepakatan kelas ini sangat membantu apabila kita menghadapi masalah murid-murid yang banyak mengandung. Ya. Oke, Bapak Ibu, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya ya kita akan bertemu lagi pada aksi nyata tentang guru penggerak, dan semoga ibu-ibu dan bapak-bapak guru yang hebat bisa mengimplementasikan cara